Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewliana. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, program studi kesehatan hewan. Hai, kamu lagi ngapain sih? Kok kayaknya kebingungan banget? Jadi tuh gini loh kak, aku tuh punya tugas dikasih dosen aku. Cuman aku tuh belum ngerti kak apa yang harus aku lakukan gitu kak. Tolong dong ngajarin. Coba lihat. Nih kak, coba deh kakak lihat dulu. Oh, jadi tuh ini mengenai preparat histologi. Hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan praktek yaitu APD, seperti jas lab. Oh ya kak, apa cuman kita menggunakan jas lab aja gitu? APD yang bisa kita pakai lagi selain jas lab apa kak? Jadi deh, APD yang bisa kita pakai selain jas lab itu seperti masker, karena masker bisa melindungi kita untuk tidak menghirup zat kimia yang ada di laboratorium. Jadi yang terakhir itu seperti sarung tangan gitu deh. Dan selanjutnya kita akan masuk untuk menjelaskan tahapan serta prosedur kerja dalam membuat preparat histologi. Di sini saya akan menjelaskan tahapan sampling, yaitu proses pengambilan sampel dari hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya ada proses sampling, yaitu hewan dibius atau ditidurkan. Setelah itu coba diposisikan telentang, dilakukan penyayatan kulit mulai rongga perut hingga rongga dada. Otot perut disayat hingga batas rongga dada. Diafragma disayat hingga jantung terlihat. Tulang rusuk dipotong pada perbatasan tulang rawan sebelah kanan dan sebelah kiri. Tulang sternum dikuatkan ke atas dengan tang arteri. Aorta atau auricularis kanan disayat atau digunting untuk mengeluarkan darah. Oh ya kak, tujuan dari pembiusan apa sih kak? Nah, pembiusan itu sangat penting karena pembiusan bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit pada hewan saat sampling. Ketika kita melakukan pembiusan di bawah pengawasan dokter hewan, kita dapat menggunakan obat bius yang tepat seperti dosisnya dan cara pemberiannya. Seperti Roden dapat digunakan ketamin 5-6 mega per kilo. Setelah itu, pastikan obat bius bekerja dengan baik. Jadi, pengambilan sampel darah dilakukan sewaktu jantung masih berdetak, dapat diambil secara intrakardial menggunakan Shergi 3 mili dengan jarum nomor 23. Fiksasi merupakan proses pengawetan jaringan agar tidak terjadi kerusakan struktur dan komponennya. Metode dalam fiksasi terdapat fisik atau suhu, kimia atau larutan fiksatif. Kriteria larutan fiksasi yang ideal: yang pertama, penetrasi cepat ke jaringan, bisa mengawetkan semua bagian sel, bisa digunakan untuk berbagai jenis pewarnaan. Apa sih yang harus diperhatikan ketika kita melakukan fiksasi? Jadi, yang harus kita perhatikan yang pertama ada waktu, karena untuk mencegah autolisis. Yang kedua, komposisi dan jenis, karena bahan fiksasi
untuk mengetahui mekanisme kerjanya. Yang ketiga, rasio, volume larutan fiksasi dan organ atau organ harus terendam secara keseluruhan. Yang keempat, ada durasi dan suhu fiksasi. Jadi, di durasi dan suhu fiksasi ini dapat peningkatan suhu atau meningkatnya kecepatan fiksasi, namun juga mempercepat terjadinya autolisis dan pendinginan menjadi memperlambat proses fiksasi. Yang terakhir adalah kondisi penyimpanan setelah fiksasi lama dan media penyimpanan yang dicampur alkohol 10% sebagai stopping point. Yang ketiga ada trimming, yaitu memperkecil ukuran. Trimming mengambil bagian yang akan dievaluasi, menentukan arah potongan, dan menentukan luasan dan ketebalan sampel yang akan dimasukkan ke dalam tisu basket dan menjamin dehydration. Jadi, cara kerja dari trimming tersebut bagaimana, Kak? Jadi, ada beberapa cara dari trimming. Yang pertama, jaringan dikeluarkan dari fixed staff. Yang kedua, jaringan terpilih dan dipotong dengan ketebalan tidak lebih dari 0,5 mm. Dan yang ketiga, dimasukkan dalam tisu basket. Yang keempat, tisu basket dilabel dan ditutup. Nah, dan yang terakhir, masukkan dalam alkohol 70% atau masukkan kembali ke fixed tape bila diperlukan atau sampel belum terfiksasi dengan baik. 4. Dehidrasi, yaitu proses pengambilan air dari sel jaringan organ hewan maupun tumbuhan. Proses dari dehidrasi yaitu tisu basket dikeluarkan dan dipindahkan ke deret alkohol 80%, 90%, 95% untuk mencegah sel berkerut dalam waktu 24 jam. Dan selanjutnya, tisu basket dipindahkan ke alkohol absol 1, 2, dan 3 dalam waktu 30-60 menit. Nah, setelah itu, tisu siap untuk di-clearing. Di-clearing ada proses apa, Kak? Clearing yaitu proses penggantian larutan dehidrasi pada jaringan dengan larutan clearing, karena di dalam clearing ini mempunyai indeks refraktif yang sama dengan protein sehingga menyebabkan jaringan lebih tembus cahaya atau jernih. Dan ini adalah salah satu contoh dari sendian parafin. Selanjutnya ada parafin infiltration, yaitu di mana tisu basket dibuka dan sampel dimasukkan ke parafin 1, 2, dan 3 dalam waktu 30 sampai dengan 60 menit. Lalu, catatan mengenai isi yang ada pada jar atau beker gelas parafin. Pemindahan perlu dilakukan dengan cepat untuk menghindari pembekuan parafin dalam inkubator. Pemindahan sampel dilakukan dengan pinset yang sudah dihangatkan suhu kurang lebih 70 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi merusak jaringan. Setelah dari parafin infiltration, ada apa lagi selanjutnya? Nah, selanjutnya itu embedding. Embedding konsole dinyalakan 2 jam sebelum dipakai atau mencairkan parafin. Pinset embedding disiapkan pada lubang pinset warmer cable. Cetakan dibersihkan terutama bagian dalam dan diolesi dengan glicerol. Cetakan disimpan dalam hot hamper. Hal penting dalam pemotongan yang pertama, blok
Arifin, yang kedua suhu ruangan pemotongan, yang ketiga pisau mikrotom, yang keempat slide gelas, yang kelima afiksasi, yang keenam operator. Nah, dan yang paling terakhir ini sangat paling penting, yaitu mood tergantung mood kita. Jadi tahapan proses pemotongan yang pertama, seperti blok parafin dimasukkan ke dalam kulkas 4 derajat Celcius minimal 1 jam sebelum pemotongan. Yang kedua, siapkan slide gelas yang bersih direndam dalam alkohol 80%. Yang ketiga, siapkan air dingin dan waterbed kira-kira 30 derajat Celcius. Yang keempat, siapkan hot plate suhu 40-50 derajat Celcius. Yang kelima, periksa kesiapan mikrotom. Yang keenam, pasang blok parafin pada mikrotom. Dan yang paling terakhir, lakukan proses trimming sampai jaringan yang dikehendaki terpotong dan periksa di bawah mikroskop. Selanjutnya, pewarnaan merupakan tahap visualisasi morfologi sel penyusun jaringan. Dan pewarnaan ini bertujuan untuk pengenalan gambar histologis antara sel di jaringan. Penyimpanan organ yang telah disampling dapat disimpan lama pada formalin atau paraformaldehyde lebih dari 3 bulan akan keras dan sulit diproses. Dan alkohol 70% jangan sampai kering dan selalu cek konsentrasi alkohol. Selanjutnya, penyimpanan blok organ. Blok yang telah dipotong disimpan dengan menambahkan parafin pada permukaan yang telah dipotong dan disimpan di kotak blok. Penyimpanan preparat yang telah dipotong tapi belum diwarnain disimpan pada kotak preparat. Jaga agar tidak berdebu, tidak lembab atau berjamur, tidak tergores atau rusak, dan sebaiknya simpan dalam inkubator 37 derajat Celcius. Penyimpanan preparat harus diperhatikan. Yang pertama, lem harus menutupi semua permukaan yang bersama dengan cover gelas. Dan yang kedua, setelah molting, lemkan preparat dalam posisi datar semalaman. Dan yang ketiga, kesempurnaan molting tahapan simpanan lama. Simpan slide yang telah diwarnain pada kotak preparat. Beri label. Untuk preparat yang rutin digunakan sebagai pembelajaran, cek sekali 2 tahun karena pewarnaan HE akan memudar seiring waktu. Nah, untuk pewarnaan lainnya sebaiknya langsung difoto karena warna biasanya akan berubah dan tidak tahan lama saat disimpan. Terima kasih telah menonton video saya kali ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Dadah.